Halo adik-adik, kakak mau bertanya nih. Kalian tahu nggak sih apa itu zikir dan doa setelah sholat fardu? Kalian tahu nggak apa itu zikir? Apa itu doa? Dan bagaimana bacaan zikir? Serta bagaimana bacaan doa? Penasaran ya? Kalau kayak gitu, yuk simak video kakak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kakak mau bertanya nih, udah ada yang pernah kenal sama kakak belum sih? Mesti belum ada ya. Kalau kayak gitu, kakak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Indah Mei Lestari. Kalian bisa manggil kakak dengan nama Kak Mei. Kakak adalah fasilitator video laboratorium multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, kalian udah siap belum untuk mengikuti video pembelajaran yang akan kakak sampaikan pada video kali ini? Udah harus siap ya. Kalian penasaran gak sih isinya apa? Penasaran ya? Kalau kayak gitu, yuk simak video kakak terus. Tapi sebelumnya, kakak akan mengajak kalian untuk memulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik udah tahu kan yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yaitu tentang zikir dan doa setelah salat. Tapi sebelumnya kakak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, agar kita dapat menerima makna zikir dan doa setelah sholat sebagai wujud kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita dapat menunjukkan sikap rendah hati. Kemudian yang ketiga, kita dapat menyebutkan arti zikir. Yang keempat, kita dapat menjelaskan bacaan zikir setelah sholat. Kemudian yang kelima, kita dapat menyebutkan arti doa. Serta yang terakhir, kita dapat menjelaskan bacaan doa setelah sholat. Adik-adik, kakak mau bertanya nih, kalian sholat fardunya udah full belum sih? Tapi kakak husnudzon deh, mesti udah full semua ya. Tapi tahu nggak sih adik-adik, sebenarnya ada yang bisa kita lakukan setelah sholat loh. Tahu nggak kira-kira apa? Penasaran ya? Benar sekali, kita bisa berzikir, kemudian setelah berzikir kita bisa berdoa. Nah, hal tersebut itu tujuannya agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalian penasaran gak sih? Bacaan zikir tuh apa aja? Terus bacaan doa apa saja? Terus habis itu manfaat dari zikir sama doa tuh apa? Penasaran ya? Kalau kayak gitu, simak video kakak terus ya. Kita masuk ke materi ya adik-adik. Jadi, kata zikir dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 267 kali. Makna zikir yang paling umum adalah mengingat Allah. Sedangkan untuk berdoa, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Umamah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah doa yang paling didengarkan?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu doa di akhir malam dan doa di akhir salat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari kedua hal tersebut sudah sangat jelas bukan bahwa doa dan zikir itu sangat utama. Sedangkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 55-56, Allah berfirman yang intinya itu, kita kalau berdoa harus dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, agar doa kita itu diterima oleh Allah. Apa sih arti zikir itu adik-adik? Jadi, zikir secara bahasa artinya mengingat Allah. Sedangkan secara istilah, zikir berarti mengingat Allah dengan maksud mendekatkan diri kepadanya. Kita dapat mendekatkan diri dengan cara membaca tasbih, tahlil, ataupun bacaan-bacaan zikir lainnya. Nah, kan adik-adik sudah tahu pengertian zikir. Sekarang kakak mau tanya, tujuan zikir itu apa sih? Jadi tujuan zikir itu agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Setelah mempelajari tentang pengertian zikir, sekarang kita akan membahas tentang dalil yang memerintahkan kita untuk berzikir, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kita baca bersama-sama ya, Dik.
Dimulai dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua terdapat pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yuk kita baca sama-sama adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Nah, adik-adik, setelah kita tadi membaca kedua ayat tersebut, sekarang kita akan mengkaji tentang kandungannya. Yang pertama, dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Allah memerintahkan kepada kita agar kita itu berzikir dengan sebanyak-banyaknya zikir, agar hati kita itu menjadi selalu tentram dan damai. Nah, hendaknya zikir itu kita lakukan secara kontinu atau secara terus-menerus. Kemudian, dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah memerintahkan kepada kita agar kita itu selalu berzikir, karena dengan berzikir hati kita akan menjadi tentram. Nah, Allah itu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, yang selalu berzikir, selalu bertahmid, bertasbih, membaca Quran, dan yang lainnya, yang penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah tadi kita membahas tentang dalil yang memerintahkan untuk berzikir, sekarang kita akan membahas tentang tata cara berzikir setelah sholat. Nah, zikir setelah sholat bisa kita lakukan dengan cara duduk tenang, kemudian hati kita itu tulus, ikhlas, membaca tasbih, takbir, tahmid, ataupun bacaan lainnya, yang penting bertujuan untuk mengingat Allah. Sebenarnya zikir itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja loh adik-adik. Yang penting tujuan kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita itu bisa berzikir sebelum tidur, di perjalanan, ataupun di mana saja. Adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan tentang bacaan-bacaan zikir setelah sholat. Yaitu, yang pertama kita bisa membaca istighfar sebanyak 3 kali. Yuk kita baca bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, saya memohon ampun kepada Allah yang maha besar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dan saya bertobat kepada Allah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memuji kalimat Allah yang punya ini. Yuk kita baca sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, Engkaulah zat yang mempunyai kesejahteraan, dan daripadamulah kesejahteraan itu, dan kepadamulah akan kembali lagi segala kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami ya Allah dengan sejahtera, dan masukkanlah kami ke dalam surga, kampung kesejahteraan. Engkaulah zat yang kuasa memberi berkah yang banyak, dan Engkaulah yang maha tinggi, wahai zat yang punya keagungan dan kemuliaan. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca tasbih, tahmid, kemudian takbir sebanyak 33 kali. Pertama bacaan tasbih yaitu Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Kemudian yang kedua tahmid atau Alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah. Kemudian yang terakhir yaitu takbir atau Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Sebagai penyempurna zikir, kita bisa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah,
yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Dialah yang memiliki segala kekuasaan dan segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, adik-adik, kan kita udah membahas tuh tentang pengertian zikir, dalil zikir, tata cara zikir, hingga bacaan zikir. Sekarang adik-adik udah paham kan tentang zikir itu apa? Nah, udah termotivasi belum untuk istiqomah berzikir? Tapi kalian tahu nggak sih apa itu istiqomah? Nah, istiqomah itu adalah kita melakukan hal-hal tertentu secara rutin, secara terus-menerus, secara kontinu. Nah, istiqomah itu bisa kita terapkan kepada hal-hal yang baik, seperti berzikir. Adik-adik, kan kita tadi udah membahas tentang zikir setelah sholat. Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang doa setelah sholat. Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian doa? Jadi, doa secara bahasa artinya memohon sesuatu. Sedangkan secara istilah, doa berarti permohonan sesuatu yang disampaikan oleh manusia sebagai hamba kepada Allah dengan hati yang tunduk dan merendahkan diri. Doa itu boleh untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat. Setelah kita membahas tentang pengertian doa, sekarang kita akan membahas tentang dalil yang memerintahkan untuk berdoa, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 55-56. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين, yang artinya berdoalah kamu semua dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, setelah kita membaca ayatnya, sekarang kita akan mengkaji tentang kandungan ayat tersebut, yaitu Allah memerintahkan kepada kita agar kita itu kalau berdoa dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan merendahkan diri, jauh dari riya, agar doa kita itu diterima oleh Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara berdoa setelah sholat. Jadi, doa setelah sholat adalah doa yang kita lakukan setelah kita berzikir kepada Allah. Doa ini termasuk doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Istimewa bukan? Jadi, jangan sampai kita melewatkannya ya. Tahu nggak tata caranya gimana? Jadi, doa setelah sholat bisa kita lakukan dengan cara mengangkat kedua tangan kita di depan dada. Kita bisa memohon apapun yang kita inginkan kepada Allah dengan hati yang tulus dan hati yang ikhlas. Adik-adik, setelah kita tadi membahas tentang tata cara berdoa, sekarang kakak akan menjelaskan beberapa bacaan doa yang bisa kita baca setelah sholat fardu. Yang pertama yaitu doa untuk kedua orang tua. Kita baca sama-sama ya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu kecil. Kemudian kita bisa membaca doa agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, yang bunyinya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman. Kemudian selanjutnya kita bisa membaca doa agar kita diberi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah aku dari azab api neraka. Nah, beberapa doa yang kakak bacakan tadi bisa kita amalkan sehari-hari adik-adik. Tapi sebenarnya doa itu bebas kok, gak harus itu. Kita bisa berdoa apapun yang kita inginkan.
Kakak ada tips nih. Kakak pernah mendengar dari guru kakak bahwa kalau kita itu ingin doa kita didengar sama Allah, kita bisa membaca sholawat di awal, di tengah, maupun di akhir doa kita. Yuk kita berdoa bersama-sama agar doa kita itu termasuk doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adik, kesimpulan yang dapat kita tarik pada materi kali ini yaitu kita sebagai umat muslim harus membiasakan diri untuk selalu berzikir setelah sholat. Nah, berzikir itu bertujuan agar hati kita menjadi tentram. Zikir diantaranya tasbih, tahmid, takbir, istighfar, dan yang lainnya. Kemudian setelah kita berzikir, kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, berdoa itu harus dalam keadaan hati yang ikhlas agar doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak kerasa ya adik-adik, kita udah ada di penghujung materi aja nih. Semoga ilmu yang kita pelajari barusan bermanfaat. Kalau kayak gitu, kakak mau berpamitan dulu ya. Tapi sebelumnya kakak mau mengingetin sama kalian untuk tetap semangat dan tetap rajin belajar ya. Jangan lupa untuk selalu membaca buku agar wawasan kita semakin luas. Kalau kayak gitu, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.